Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinaldi Firdiansyah, NIM 20612011009, nomor absen 30, dari kelas manajemen malam ITB Ahmad Dahlan, akan menjelaskan penyelesaian dari dua soal UAS Matematika Ekonomi semester 1. Soal nomor 1. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan min 0,1 Q kuadrat plus 1200 dan fungsi penawaran P sama dengan 0,2 Q kuadrat. Pajak per unit Rp120. Tentukanlah A. Keseimbangan pasar sebelum pajak, B. Keseimbangan pasar setelah pajak, C. T, TK, dan TP. Penyelesaian. Langkah pertama atau poin A. Keseimbangan pasar sebelum pajak. Kita gunakan persamaan fungsi PD sama dengan PS. Ini artinya fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Lalu tinggal kita memasukkan saja angka-angkanya. Min 0,1 Q kuadrat plus 1200 sama dengan 0,2 Q kuadrat. Kemudian 0,2 Q kuadrat ini kita pindahkan ke sisi kiri menjadi min 0,2 Q kuadrat. Dan plus 1200 kita pindahkan ke sisi kanan menjadi min 1200. Lalu yang Q kuadrat ini hasilnya menjadi min 0,3 Q kuadrat sama dengan min 1200. Setelah itu min 0,3 ini kita pindahkan ke sisi kanan. Maka menjadi seperti ini. Q kuadrat sama dengan min 1200 dibagi min 0,3. Q kuadrat sama dengan 4000. Nah, akar kuadrat dari 4000 ini hasilnya 63,3. Maka nilai Q-nya sebesar 63,3. Ini kita bulatkan saja menjadi 63. Kemudian kita cari nilai P-nya dengan menggunakan fungsi penawaran. P sama dengan 0,2 Q kuadrat. Nah, nilai Q kuadrat ini yang 4000 ini kita masukkan ke sini. P sama dengan 0,2 dikali 4000. Maka hasilnya P sama dengan 800. Nah, P dan Q sebelum pajak sudah kita dapatkan. Kemudian kita ke langkah selanjutnya atau poin B. Keseimbangan pasar setelah pajak. Caranya sama kayak yang poin A tadi, namun sebelum itu bentuk fungsi penawaran ini kita tambahkan pajak per unitnya terlebih dahulu. P aksen ini artinya P setelah pajak sama dengan 0,2 Q kuadrat plus pajak per unit. Pajak per unit kan 120. Jadi di sini ditambah 120. Setelah itu baru kita gunakan bentuk persamaan fungsinya seperti pada langkah yang pertama tadi atau poin A. P aksen atau pajak P setelah pajak sama dengan PD, fungsi permintaan. 0,2 Q kuadrat plus 120 sama dengan min 0,1 Q kuadrat plus 1200. Lalu min 0,1 Q kuadrat ini kita pindahkan ke sisi kiri menjadi plus 0,1 Q kuadrat. Dan plus 120 ini kita pindahkan ke sisi kanan menjadi min 120. Kemudian ini yang Q kuadratnya menjadi 0,3 Q kuadrat sama dengan 1080. Hasil pengurangan dari 1200 min 120. Kemudian 0,3-nya kita pindahkan ke sisi kanan menjadi seperti ini. Q kuadrat sama dengan 1080 dibagi 0,3.
Q kuadrat sama dengan 3600. Akar kuadrat dari 3600 adalah 60, maka nilai Q aksen atau Q setelah pajaknya adalah 60. Kemudian kita cari nilai P setelah pajak dengan cara menggunakan fungsi penawaran yang ditambah pajak per unit tadi, yang ini. P aksen sama dengan 0,2 Q kuadrat plus 120. P aksen sama dengan 0,2 dikali, nah 3600 yang tadi atau nilai Q kuadrat yang tadi kita cari, kita masukkan ke dalam sini. Dikali 3600 plus 120, maka nilai P setelah pajak atau P aksen adalah 840. Nilai P dan Q setelah pajak sudah kita dapatkan. Kemudian kita ke langkah terakhir atau poin C. T, ini artinya total pajak, sama dengan T dikali Q kuadrat. Q aksen. T sama dengan 120 dikali 60. T sama dengan 7200. TK, ini artinya pajak konsumen. Sama dengan P aksen min P dikali Q aksen. TK sama dengan 840 min 800 dikali 60. TK sama dengan 2400. Kemudian TP ini artinya pajak produsen. Sama dengan T min TK. TP sama dengan 7200 min 2400. TP sama dengan 4800. Jadi, untuk poin A, keseimbangan pasar sebelum pajak terjadi pada tingkat harga atau P Rp800 dan Q jumlah barang 63. Untuk poin B, keseimbangan pasar setelah pajak terjadi pada tingkat harga atau P sebesar Rp840 dan Q atau jumlah barang 60. Untuk poin C, total pajaknya Rp7.200. Untuk pajak konsumennya sebesar Rp2.400 dan untuk pajak produsennya sebesar Rp4.800. Soal nomor 2. Diketahui fungsi penawaran Q sama dengan 2P kuadrat plus 8P. Hitunglah elastisitas penawarannya jika diketahui P sama dengan 30. Penyelesaian. Terlebih dahulu kita turunkan bentuk fungsi penawaran Q yang ini. Q sama dengan 2P kuadrat plus 8P, maka turunannya adalah 4P plus 8. Setelah dapat turunannya, kita cari nilai Q-nya. Karena di soal P-nya sebesar 30, maka nilai 30 ini kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam bentuk fungsi penawaran yang ini. Q sama dengan 2 dikali 30 pangkat 2 atau 30 kuadrat plus 8 dikali 30. Maka dapatlah nilai Q-nya sebesar 2040. Setelah itu, kita cari nilai elastisitas penawarannya. Rumusnya seperti ini. ES sama dengan DQ per DP. Ini artinya turunan dari fungsi penawaran yang pertama tadi. Dikali P per Q. Ini tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. ES sama dengan 4P plus 8 dikali 30 per 2040. ES sama dengan 4 dikali 30 karena P-nya 30 plus 8 dikali, nah ini hasilnya menjadi 0,015. ES sama dengan 128 dikali 0,015. Maka nilai ES-nya sebesar 1,92.
nilai elastisita sebesar ini. Jadi maksudnya adalah pada tingkat harga atau P sebesar 30, jika terjadi kenaikan harga sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan jumlah barang atau Q yang ditawarkan sebesar 1,92%. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.